Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kali ini saya akan menceritakan kisah inspirasi dari seorang perempuan korban nikah siri, menjadi korban kekerasan berkali-kali dan dipenjarakan oleh suaminya sendiri. Awalnya SA dan D menikah siri. SA yang perempuan, D yang laki-laki. Karena SA belum punya surat cerai dari suami pertamanya, mereka cuma cerai keluarga. Ini diketahui sama D yang jatuh cinta pada SA dan bertekad menikahinya. Sebagai aparat polisi, D yakin bisa melindungi SA dan bisa mengurus segala sesuatunya agar status sebagai suami istri mereka dapat legitimasi. Gitu kan? Ya begitulah, SA dan D akhirnya bisa mengurus surat nikah melalui seorang kawan D yang bekerja di kantor urusan agama. Hidup mereka pun bahagialah kan, rukun, damai, sampai si SA melahirkan anak pertama, perempuan. Suaminya, D tadi, kerja sebagai polisi dan bertugas di kota lain, kos di sana. Katanya dia sering bertugas mengawal truk-truk pengangkut barang antar kota. Gak jarang dia pun harus pergi keluar kota untuk beberapa lama, meninggalkan keluarganya. Tapi suaminya tetap pulang ke rumah, memberi nafkah dan menyayangi anak istrinya. Lalu perangai si D ini mulai berubah ketika SA mengandung anak kedua. Suaminya mulai jarang pulang, Mak. Kalau ditanya, suaminya bilang ada tugas keluar kota. Hari demi hari, D makin jarang pulang. Keberadaannya bahkan gak jelas nih entah di mana. Gak ngasih kabar, gak pernah menghubungi istrinya. Ya hilang gitu aja. Hilang begitu saja. SA, istrinya, berusaha mencari tahu keberadaan suaminya. Dari kantor kesatuan tempat D bekerja, SA dapat informasi bahwa suaminya tinggal di rumah kos. Si SA pun segera mendatangi rumah kos itu. Betapa kagetnya dia, Mak, karena di rumah kos itu suaminya tinggal bersama perempuan lain. Marah, kecewa, sedih, berkecamuklah dalam hatinya. SA nangis seketika sambil memegangi perutnya yang tampak besar karena kehamilan anak kedua. Dia minta penjelasan lah sama suaminya kan, siapa perempuan yang bersamanya itu. Tapi suaminya malah kabur begitu saja. SA ditinggalkannya begitu saja. Sialnya, nasib SA ini maksudnya, dia malah dimaki-maki sama perempuan itu. Ngapain kau kesini? Gak tau malu kau. Kayak gitu kata perempuan yang bersama suaminya. Beberapa hari kemudian, atas saran keluarganya, SA melaporkan suaminya ke kesatuan polisi di mana suaminya bertugas. SA memperlihatkan buku nikah mereka kan, sebagai bukti bahwa dia istrinya. Karena laporan itu, suaminya disidang dan mendapat sanksi dipindah tugaskan. Entah kemana, SA nggak tahu. Hal ini membuat D, suaminya, sangat marah pada SA. Dan si D ini, Mak, jadi kejam sama SA. Dia melakukan kekerasan di luar nalar. Macam SA ini bukan istrinya, kayak gitu. Dia pulang ke rumah habis ditamparinya si SA ini. Polisi pula, Mak, tenaganya kuat ya kan, Mak? Hai, hajablah si SA. Suatu hari, si D pulang ke rumah berpakaian seragam polisi bersama orang tuanya dan perempuan selingkuhannya itu. Dia datang ketika SA nggak berada di rumah karena sedang kerja. D datang membawa sebuah mobil pick up.
Dia mengobrak-abrik isi rumah. Kayak jurusita pengadilan gitu loh, Mak. Kayak debt collector kayak gitulah. Menyita barang-barang yang ada di dalam rumah. Semua barang-barang rumah tangga kayak tempat tidur, lemari pakaian, televisi, kulkas diangkut semua, masukkan mobil dan dibawa pergi sama si D. Kepada ibunya SA, ibu si D marah-marah dan bilang kalau anaknya nggak pantas jadi suami SA. Anakku nggak mungkin mau jadi suami anakmu kalau nggak kena guna-guna. Nggak mungkin dia mau sama janda, kata mamanya. Menghina dia, Mak. Ibu itu mengingatkan agar SA tahu diri. Terimalah nasib, nggak mungkin janda kawin sama polisi, katanya kayak gitu. Dan kami udah mencarikan jodoh untuk anak kami yang sepadan, masih gadis dan bidan, kata ibu itu dengan sombongnya, Mak. Ibunya mengancam kalau SA masih mencari-cari D, tahu sendiri akibatnya. Kayak gitulah ancamannya. Ketika pulang kerja, kagetlah si SA kan, Mak, mendapati rumahnya berantakan dan anak perempuannya masih nangis ketakutan. SA nggak habis pikir dengan perlakuan suaminya. Kalau mau cerai pun, ya cerailah bagus-bagus. Nggak kayak gini juga caranya, pikirnya dalam hati. Suatu hari, SA menerima surat panggilan sebagai saksi dari Polda Metro Jaya atas laporan dengan sangkaan pemalsuan surat nikah. Ternyata kan, Mak, yang melaporkan itu, Mak, suaminya sendiri, si D. Ketika sampai di Polda, SA dimintai keterangan dan dipertemukan dengan orang yang membuat laporan. Iya, si D itu. Si D bersaksi dia nggak pernah menikah dengan SA. Dia diguna-guna oleh SA. Lalu si SA bikin surat nikah palsu, sehingga D nggak bisa mengelak. Kayak gitulah, Mak, tuduhan kepada si SA. Karena nggak nyangka akan dituduh kayak gitu, SA kaget lah, Mak. Kaget, gugup, shock gitu kan. Gak ada persiapannya gitu. Dipanggil jadi saksi, dituduh kan. Bukan saksi kan sebetulnya, dituduh. Kok sampai segitulah tuduhan dari suamiku, pikirnya dalam hati. Padahal mereka nikah karena saling cinta loh, Mak. Taunya si D kalau SA udah janda waktu itu. Bahkan D yang berusaha mengurus surat nikah dengan kawannya yang bekerja di kantor KUA. SA terus dipanggil lagi, Mak, akibat laporan dari si D itulah. Sampai panggilan kedua, agenda pemeriksaan masih mengkonfrontir semua pihak yang terkait. Mulai dari saksi wali pernikahan dan saksi yang menikahkan mereka. Mereka dipertemukanlah dengan D. Tapi D tetap dengan kesaksiannya bahwa dia nggak pernah menikah dengan SA. Dan dia nggak pernah mengenal orang-orang yang menikahkan mereka itu. Nggak kenal. Begitu pernyataannya. Setelah 3 kali berturut-turut dimintai keterangan sebagai saksi, status SA akhirnya dinaikkan sebagai tersangka dan wajib ditahan. Ya Allah, Mak, kayak gitu kali lah ya nasib si SA ini. Gara-gara nikah siri, resikonya luar biasa rupanya ya. Suatu hari di bulan puasa, Mak. SA sedang kerja di kantor kecamatan. Tiba-tiba, SA dan staf kantor kecamatan dikejutkan dengan kedatangan anggota kepolisian membawa surat perintah penangkapan SA. Hancur kali, Mak, perasaan SA waktu itu. Dia merasa hidupnya udah berakhir hari itu. Tamat sudah hidupku kayaknya, dalam hatinya, pilu. Dia diam terpaku, shock. Gak nyangka dia akan terjadi peristiwa itu. Gak nyangka dia akan dipanggil polisi. Terbayang 2 anaknya yang masih kecil, terbayang mamanya,
SA bahkan gak sempat pamit sama anaknya, gak sempat pamit sama mamanya. Sayup-sayup dia mendengar beberapa rekan kerjanya memberi dukungan agar dia tabah dan kuat. Semua itu rahasia Tuhan, semua ada hikmahnya, begitu kata mereka. Singkat cerita nih ya Mak ya, kita potong ceritanya. Jam 19 malam, jam 7 Mak, SA sampai di depan gerbang lembaga permasyarakatan. Sampailah dia di gerbang penjara. Rasa cemas, takut, ngeri, berkecamuk dalam hatinya. Karena stigma tentang kekerasan kehidupan di penjara itu bikin dia takut kan Mak. Langkah kakinya terasa sangat berat menuju sel penjara. SA menarik nafas dan memejamkan matanya. Nggak kebayang aku harus berada di sini ya Allah, bisik hatinya dengan suara bergetar. SA berada di ruang penjara perempuan yang dihuni oleh 42 tahanan. Meskipun kapasitasnya sebetulnya cuma untuk 17 orang. Awalnya, SA hanya berdiri aja. Nggak tahu dia harus ngapain. Tapi seorang perempuan paruh baya menarik lengannya sambil bilang, "Gak usah takut. Sini, jangan jauh-jauh dari aku. Biar nggak ada yang ganggu," kata perempuan itu. Perempuan itu bilang namanya Mak Ros. Entah iya, entah enggak. Tapi SA sedikit lega, sepertinya Tuhan mengirimkan pertolongan untuknya. SA berusaha beradaptasi dengan penghuni penjara lainnya. Tapi malam itu rasanya sangat panjang. SA nggak bisa memejamkan matanya barang sebentar. Dia cuma bisa diam sambil memperhatikan satu persatu kawan-kawannya di penjara perempuan itu. SA berusaha ikhlas, berusaha bisa menerima kenyataan. Tapi bayangan kedua anaknya muncul lagi, bayangan D suaminya muncul lagi dengan senyum kemenangan. "Ya Allah, ya Tuhan," bisik SA dalam hati. Perjalanan hidup rumah tangga yang aneh, pikirnya. Setelah dinikahi secara siri, kemudian diselingkuhi, dan suaminya menikah lagi. Lalu sekarang dia dipenjarakan oleh suaminya sendiri dengan tuduhan memalsukan surat nikah. Surat nikah yang diurus sendiri oleh suaminya. Lalu suaminya bersaksi nggak pernah menikah dengannya. Semua karena guna-guna. Betul-betul tragedi nikah siri yang sangat memilukan hati. Jadi kan Mak, dari kisah ini adalah pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, ya kan Mak? Sebaiknya kalau mau menikah, nggak usahlah nikah siri. Meskipun nikah siri secara agama, ini untuk yang muslim ya Mak ya, secara agama itu sah. Sebaiknya menikahlah berdasarkan aturan negara, berdasarkan undang-undang perkawinan kita. Supaya apa? Surat nikahnya sah. Nggak bisa kita dituduh-tuduh memalsukan karena keluarnya dari lembaga resmi negara, dari kantor urusan agama. Anak-anak yang dilahirkan punya jaminan perlindungan hukum dari negara, diakui sebagai anak yang punya orang tua, ya kan Mak? Oke Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.